Selamat sore pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Inspirasi Natal bersama saya Andra Lesmana. Ya, tamu kita hari ini adalah pengacara senior Hotma Sitompul dan Inspirasi Natal sore ini akan membahas tema keadilan untuk semua. Selamat sore Bang Hotma. Sore menjelang malam, petang lah ya. Bang Hotma, sebelum kita masuk ke topik kita keadilan untuk semua, saya ingin bertanya ini dari dulu saya sudah istilahnya mengamati Bang Hotma ini. Salah satu pengacara yang nyentrik tapi kontroversial, Bang. Ini karena sering membela tersangka atau pelaku. Alasannya kenapa sih, Bang? Itu hak asasi orang, ya, hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk dibela. Ya, tinggal bagaimana cara kita membela orang. Kalau orang itu udah mengaku bersalah, bukti-bukti cukup kuat, apa kita mau minta dia dibebaskan? Kalau ada pemerkosa, pembunuh, dia mengaku, kita bela karena dibayar. Masa seorang pemerkosa, pembunuh berjalan-jalan di luar karena kepintaran kita dan kita biayai rumah tangga kita dengan uang seperti itu. Jadi pertama tadi itu hak asasi manusia, dia harus dibela. Kalau mau dibela sama kami, ngaku dulu. Nanti ada hal yang memberatkan, ada hal yang meringankan, silakan majelis hakim memutuskan. Oke, artinya pembelaannya itu apakah sampai dia bebas atau hanya bukan itu tujuan kita. Apa tujuannya? Kesalahan kita sekarang ini lawyer muda datang ke pengadilan untuk menang. Kita datang ke pengadilan untuk menegakkan keadilan. Artinya memang targetnya atau tujuannya tidak membebaskan tapi meringankan hukuman. Kalau terbukti ya, kalau memang dia berbuat, dia ngaku, masa kita minta dibebaskan kan? Yang terpenting begini, buat pengacara harus tahu, kita tidak bertanggung jawab hanya kepada pekerjaan atau hanya kepada klien. Di atas itu kita bertanggung jawab pada Tuhan. Itu. Jadi lempeng nanti jalannya. Itu yang menjadi prinsip Abang untuk mencari keadilan, baik itu bagi korban atau juga tersangka atau pelaku, Bang ya. Nah, kalau makna keadilan sendiri bagi Abang, makna keadilan yang sesungguhnya itu apa sebenarnya, Bang? Makanya tadi saya bilang, kita kan juga bisa terpengaruh, kan? Orang jahat jadi benar, orang benar jadi jahat. Kan sangat menyakitkan kalau kita dengar, alah pengacara kerjanya lurus jadi bengkok, bengkok jadi lurus, hitam jadi putih, putih jadi hitam. Itu seringkali kita dengar. Buat saya itu sangat menyakitkan hati kita. Karena kita punya hati, kita punya integritas. Seperti tadi kembali, keadilan itu harus hakiki. Kalau kita melakukan sesuatu, ukuran kita di depan mata Tuhan benar nggak nih? Apa-apa pembelaan kita, bahkan setiap tindakan kita, kita harus bertanya pada diri kita. Kalau saya ucapkan ini, kalau saya lakukan ini, kira-kira Tuhan senang nggak? Ya nggak? Waktu kita membela satu perkara, seluruh dunia dalam tanda kutip membenci kita, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Buat saya, di mata Tuhan, Tuhan senang atau benci nih sama saya pada waktu saya melakukan pembelaan. Nah, selama 40 tahun kalau tidak salah Abang menjadi lawyer, pengacara, apa namanya kejadian atau momen-momen yang memang tidak terlupakan selama membela klien Abang? Saya paling suka pertanyaan ini. Silakan perkara dijawab. apa yang paling penting selama Abang berkarir gitu? Perkara apa yang sangat menarik perhatian? Buat saya semua perkara sangat pentingnya. Kenapa? Dia punya tanah 10 hektar, jadi perkara besar kan? Itu rakyat kecil, tanahnya cuma 15 meter diambil, ya beratnya kan sama buat orang itu. Jadi ini prinsip kita nih, jangan pandang dari perkara besar kita serius, perkara orang kecil kita tidak serius. Setialah dalam perkara-perkara kecil, supaya perkara-perkara besar akan bisa kamu tangani dengan baik. Nah, itu terkait juga tentang keadilan yang merata, karena kan yang kita tahu ya, atau juga sudah menjadi rahasia umum, keadilan di Indonesia ini, hukum di Indonesia ini kadang-kadang memang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, Bang. Artinya memang faktor finansial yang dimiliki oleh masyarakat itu sangat mempengaruhi efek hukum ketika dia bermasalah di depan hukum, Bang. Makanya kita melihat ini semua dari sudut mana gitu ya. Apakah ini orang miskin atau ini orang kaya? Bagaimana memberi keadilan yang merata? Jangan kita bedakan nanti. Makanya saya selalu anjurkan lawyer-lawyer muda nih, kerjalah di lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum. Kenapa?
dia menaruh hatinya pada orang miskin, membantu orang tanpa bayaran. Syaratnya dua aja, miskin dan teraniaya. Nggak lihat agama, nggak lihat aliran politik. Dia miskin, dia teraniaya, bela kamu. Kalau 2-3 tahun kamu lulus, terus bekerja di LBH, hati kamu taruh dalam perkara. Jadi bekerja betul-betul untuk orang. Nggak pikirin duit, nggak pikirin apa. Sehingga pada waktu kamu lulus jadi advokat profesional, dapat perkara, nggak nanya berapa duitnya nih. Yang dilihat apa masalahnya, apa buktinya, bagaimana jalan keluarnya. Berbahaya kalau pengacara begitu lulus cari menang, itu yang jadi repot. Oke, nah kita juga tahu bahwa Bang Hotma ini mempunyai LBH kalau tidak salah Bang ya, dan kebanyakan ini orang yang kurang mampu atau tidak mampu yang dibantu untuk perkara hukumnya dan tidak memungut biaya. Itu kenapa Bang? Sama sekali tidak membuka. Kita lakukan itu untuk Tuhan. Jadi pokoknya syaratnya dua aja, miskin dan teraniaya. Begitu dia teraniaya, kita tidak tanya agama kamu apa, aliran politik kamu apa. Bagaimana orang miskin itu, mohon maaf nih, kalau kalian di sini dipecat sama pimpinan kalian, kalian mau pakai pengacara mana? Ya pergilah ke LBH. LBH itu akan membantu dengan sepenuh hati membela itu. Ya, penghususan kita juga, kita punya law firm, kita punya juga lembaga bantuan hukum Mawar Saron. Sudah 13 tahun ada di Jakarta, Semarang, Batam, dan Solo. Setiap kali kita membela orang-orang kecil itu, bukan air mata nih, darah yang keluar. Saya pertanggungjawabkan omongan kita. Kasihan orang-orang miskin itu. Sistem kita susah, segalanya jadi berat buat mereka. Nah itu untuk orang-orang yang tidak mampu. Tapi terkadang juga Abang kan suka membela tersangka yang dia koruptor tapi tetap dibela. Itu apa Bang? Yang ingin dicapai di situ apa Bang? Selama membela para koruptor kan kita, misalnya itu. yang tadi saya bilang kita tidak mau minta dia bebas loh. Kita mau hukumlah sesuai dengan kesalahannya. Ya, ini kan subsidi silang. Saya punya law firm profesional dan LBH. Ini dibiayai oleh kantor law firm kita yang profesional. Pertanyaannya bagaimana nih uangnya begitu kan? Makanya yang tadi kembali, kalau dia salah dia mengaku. Mengaku dulu baru kita bela untuk meringankan. Ada beberapa orang bilang bangkrut kau, tutup kantor kau kalau jujur begitu. Oh enggak, kantor kita berkembang terus, LBH saya berkembang terus. Tuhan turut campur dalam pekerjaan membela orang miskin. Nah, selama berkecimpung di dunia hukum ini, kira-kira jalan berliku yang dihadapi untuk mencari keadilan apa saja sih Bang di negara kita ini Bang? Saya sedih nih sebetulnya ya, dan saya orang diajarkan untuk mengatakan iya di atas iya, tidak di atas tidak, di luar itu jahat. Sedih sekali di bawah hukum itu. Saya ceritakan sedikit nih, saya sedih sekali, saya sebut ini di Pengadilan Negeri Solo. Ya, ada kasus orang kaya lawan warung Tegal. Orang singkat nih ya. Ini orang utang terus anaknya nih, utang terus ngambil main sabu-sabu di sini, sampai satu waktu utangnya 1,5 juta. Dia bilang bayar dong 1,5 juta, minta sama ibu saya, dia minta dibayar 1,5, tapi anaknya ini marah, dicari-cari naik motor nggak pakai ini bawa kelewang, pokoknya dia cari dia mau bunuh nih, dia SMS dia buktikan dia mau bunuh ini, terbukti semua orang tahu dia mau dibunuh. Satu waktu ketemu ditubruk, duk. Jatuh nih orang miskin, turun berantem. Pisaunya nih orang kaya kerebut sama nih orang miskin. Dia jaga begini, ketusuk itu orang kaya, mati orang kayanya. Yang kaya nih yang mati. Dia pergi ke polisi lapor, dituntut 14 tahun. Ini yang orang miskinnya yang mati? Yang orang miskin yang mati, yang membunuh si orang kaya ini, yang membela diri. Nah, ini kan notware excess istilahnya. Dia membela diri, kalau terpojok dia mesti apa? Dihukum 14 tahun. Saya marah-marah, lapor ke Kejaksaan Agung. Kenapa? Di sebelah situ ada kejadian persis, orang kaya sama orang miskin. Ini orang miskin teriak-teriak, nih orang kaya datang, berantem, kalah, balik, ambil kelewang, dibunuh. Jelas nih orang kaya yang membunuh. Dituntut 5 tahun. 5 tahun. Di sebelah situ ada lagi, suami istrinya main gila. Suaminya nungguin, begitu tuh selingkuhannya datang, dia ambil, dia bakar, dia pasang api, dia bakar, mati.
dituntut 5 tahun. Kenapa ini membela diri 14 tahun? Karena yang mati orang kaya, yang miskin. Siapa yang bela ini? Ya kita yang datang berantem. Nah, dengan kondisi hukum seperti saat ini di negara kita ini, apa yang harus kita perbaiki gitu, Bang? Saya suka kasih kuliah umum untuk mahasiswa yang baru masuk Fakultas Hukum di Trisakti di Gajah Mada. Yang harus diperbaiki orangnya, bukan hukumnya. Hukum jelek lembaga itu di tangan orang baik, keluarnya akan baik. Hukum baik di tangan orang jelek, keluarnya jelek. Sekarang hukumnya jelek, orangnya jelek, ya bisa bayangkan. Oke, baik Bang. Kita akan lanjutkan lagi nanti Bang, setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dalam Inspirasi Natal setelah jeda berikut ini.